This is not a mukbang channel though. Ciao Bella, gue Yoga Tenggagoy, serah kalian mau manggilnya apa. And I've talked a lot about Sasindo UI dan Sasindo and all that stuff in this channel kan. Kayak there's at least a few videos about it. And today I'm going to do that again. Because this kind of content gave me views and YouTube algorithm love this kind of content and it's considered as my niche or something. So yeah, I'm going to keep making content about Sasindo and all that stuff. Suck it up. But this time, gue bakal ngomongin soal kenapa you semua mesti milih Sasindo. Entah itu Sasindo UI ataupun Sasindo di univ lain. And why you should be proud of it, you know? This is a really interesting major to learn. And a very interesting things to learn in general. So yeah, without further ado, let's begin the video. Ayo, audionya gue here. Before you continue, make sure you leave a like, share, subscribe, and click the bell so you can be notified if my new video comes out. Also, please leave a comment if you want to say something about the topic or if you have something to ask to me because I'm desperate for views. And yeah, that's it. Enjoy the video! Jadi alasan pertama kenapa kalian harus milih sastra Indonesia adalah pelajarannya tuh beragam dan versatile. Kenapa? Karena di dalam karya sastranya itu isu yang diangkat pun macem-macem. Kayak nggak cuma kisah romansa anak SMA klise dengan cover cogan dan atau cacan yang lain gitu-gitu. Kayak kita di karya sastra ini belajar soal makna maskulinisme, kita belajar soal perjodohan, trauma, sexual harassment, dan lain sebagainya. Dan karena itu, kita pun harus belajar disiplin-disiplin ilmu lain untuk menganalisis secara mendalam dan mendetail gitu loh. Kayak kita butuh analisis dari segi psikologi, kita butuh analisis dari segi sosiologi, terus juga kita butuh kajian anak, kajian gender, dan lain sebagainya. Terus kita juga belajar soal budaya masyarakat-masyarakat yang ada di dalam novel gitu loh. Karena kan latar di dalam novel karya sastra itu kan beda-beda ya. Kayak ada yang di Sumatera lah, kayak Siti Nurbaya dan lain sebagainya kan. Nah, dengan keberagaman latar tempat dan latar budaya yang ada di karya sastra tersebut, kita jadi belajar banyak hal gitu loh soal kebudayaan serta perspektif dan pola pikir masyarakat yang berkembang di suatu daerah gitu. Terus dari analisis karya-karya sastra ini, kita jadi belajar untuk lebih menghargai orang lain dan lebih menjadi manusia yang lebih baik gitu loh. Kayak kita diajarkan untuk lebih open minded dengan segala macam perspektif yang ada di masyarakat. Dan dengan hal tersebut kita pun jadi lebih menghargai hidup orang lain dan juga lebih menghargai orang lain in general gitu loh. Terus selain itu kita juga belajar soal ketoksikan masyarakat dan ketoksikan pola pikir mereka gitu loh. Terus kayak kita juga diajarkan kalau misalnya gak selamanya pelacur ataupun anak-anak para penjahat itu jahat, sementara anak serta cucu dari sang proklamator Indonesia itu baik. Gak selamanya kayak gitu. Terus kan salah satu genre di dalam sastra ini kan ada drama ya. Nah, dari pelajaran-pelajaran drama tersebut, kita jadi tahu seluk-beluk menjadi aktor, aktris, serta kru-kru backstage yang ada di pementasan drama gitu loh. Terus kita juga bisa belajar soal sejarah gitu loh, baik dari analisis sastranya maupun dari periodisasi zaman sastranya. Kayak kita juga belajar soal perkembangan sastra dari zaman dulu sampai sekarang. Terus kajian sejarah ini juga specifically ada di filologi atau ilmu yang meneliti soal pernaskahan. Jadi kayak dari mata kuliah filologi ini kita jadi bisa belajar soal kebudayaan-kebudayaan yang ada pada masa lampau serta gaya bahasa orang-orang pada masa dulu dan lain sebagainya gitu loh. Karena kan filologi ini mengkaji soal naskah-naskah kuno serta manuskrip-manuskrip kuno yang masih ada di Indonesia gitu kan, serta bagaimana cara menjaga manuskrip-manuskrip tersebut. Terus juga kita belajar juga soal bahasa Melayu kuno dan juga kebudayaan-kebudayaan Melayu in general, karena
kita juga meneliti soal karya-karya sastra klasik yang ada hubungannya sama Melayu-Melayu gitu loh. Kayak misalnya ada Ramayana, Mahabharata, and everybody's favorite, Hang Tuah, which is basically sahabatnya sastra Indonesia UI. Terus kita juga belajar soal linguistik atau ilmu soal pembentukan bahasa in general. Dan kajian-kajian linguistiknya ini, oh lala, sangat banyak. Kayak ada fonologi atau kajian soal bunyi bahasa. Terus kita juga belajar soal morfologi atau pembentukan kata, sintaksis atau pembentukan kalimat, semantik pragmatik atau makna kalimat dan lain sebagainya. Terus kan kita juga belajar soal dialek masyarakat serta kondisi psikis dari penutur bahasa di suatu tempat gitu kan. Oleh karena itu, kajian linguistik pun juga nggak kalah banyak daripada kajian-kajian sastra. Kayak kita ada psikolinguistik, sosiolinguistik, dan lain sebagainya. Bahkan kita nggak cuma belajar soal linguistik bahasa Indonesia gitu loh, kayak kita juga belajar linguistik soal bahasa isyarat. Kita juga belajar linguistik bahasa daerah di Indonesia, karena di UI sendiri tuh ada kajian bahasa-bahasa di Indonesia kan, dan itu pun mereka harus belajar soal linguistiknya dan lain sebagainya. Terus alasan kedua kenapa kalian harus memilih sastra Indonesia adalah kita tuh bisa meningkatkan kemampuan berbahasa kita in general, terutama bahasa formal. Soalnya gini loh, kayak di sastra Indonesia tuh kita bakalan belajar soal kemahiran bahasa Indonesia jurnalistik dan akademik, serta penyuntingan, in which kita tuh bakal erat kaitannya dengan PUEBI, KBBI, bahasa Indonesia formal, bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus juga tata kalimat, terus juga susunan kalimat, terus juga tanda baca, ejaan, dan lain sebagainya. Nah, dari pelajaran-pelajaran tersebut, kita tuh bakal bisa belajar untuk speak formal Indonesian dengan lebih baik lagi loh, dan juga menulis formal Indonesian dengan lebih baik. There is surprisingly a lot of times where you have to use formal Indonesian. Kayak misalnya kalian mau pidato, ataupun kalian lagi ada international relation, terus kalian mau public speaking, ataupun kalian mau ngajar ke murid-murid kalian atau gimana gitu. Terus juga kalau misalnya kalian mau nulis makalah, artikel, tugas akhir. Terus juga kalau misalnya kalian lagi presentasi di depan dosen, ataupun presentasi di depan bos, ataupun di depan manajer kalian and all that stuff. Terus juga kalian butuh bahasa Indonesia formal dalam kerja, kayak kalian butuh bahasa Indonesia formal itu dalam job interview. Terus bahasa Indonesia formal juga bisa digunain di dalam reporter, kayak kalau misalnya kalian mau jadi jurnalis ataupun kalian mau bikin berita dan lain sebagainya. Itu juga bisa digunain juga dalam pembuatan buku gitu loh, kayak gitu kalian bisa nulis buku sastra ataupun buku autobiografi kalian ataupun buku-buku lain in general gitu loh, karena itu harus pakai bahasa Indonesia yang formal. Jadi kayak there's a lot of circumstances where you have to use formal Indonesian in your daily activity. Nah, dengan belajar kemampuan dalam berbahasa tersebut, kita pun jadi bisa semakin jago gitu loh dalam wordplay ataupun dalam pemilihan kata kita gitu loh. Kayak misalnya kalian mau bikin CV nih, kayak kalian bisa aja menyelipkan bahasa-bahasa formal yang indah dan smooth gitu untuk mem-pop up your talent, serta biar orang lain tuh tertarik untuk ngebaca kalian dan tertarik untuk nge-hire kalian gitu loh. Terus selain itu kalian juga bisa menggunakan kemampuan menyusun kata ataupun menyusun kalimat kalian ini di dalam job interview ataupun wawancara. Jadi kayak kalian bisa aja menyusun kalimat-kalimat yang indah, tapi bisa menunjukkan karisma kalian ataupun bisa menunjukkan skill kalian dan soft skill kalian serta kemampuan-kemampuan kalian yang lain gitu. Karena kan kayak salah satu poin yang bagus dan poin yang dicari di dalam peranah kerja ini kan kayak smooth talkingnya gitu kan, kayak gaya bahasa serta skill ngomong yang bagus ini kan. Dan di program studi Indonesia ataupun di sastra Indonesia ini kita pun bakal dilatih untuk ngomong secara lebih baik dan ngomong secara lebih lancar dan smooth gitu loh. Asal nggak ngerangkai janji palsu aja sih, kayak yang kemarin ngesahin Omnibus Law tengah malam bangsat itu. Yang pelanga-pelongo doang, iya.
Der. Dan yang nggak mau formal-formal amat pun sebenarnya juga bisa menggunakan skill-skill ngerangkai kata serta skill-skill ngomong yang indah gitu loh untuk berbagai macam hal. Kayak misalnya kalian bisa nulis lirik yang aduhai gitu kan buat lagu kalian, ataupun kalian juga bisa nulis skrip, baik itu skrip film, skrip TV show, ataupun skrip drama yang lebih wow dan memikat hati orang-orang gitu. Terus bahkan kalian juga bisa nulis skrip iklan gitu loh, karena kan jingle iklan itu kan mesti catchy ya, kayak misalnya aku dan kau suka dan kau gitu kan. Kayak itu kan butuh skill bahasa yang smooth dan skill bahasa yang bagus kan ya untuk menciptakan jingle-jingle yang catchy tersebut. Terus alasan ketiga kenapa kalian harus memilih sastra Indonesia adalah prospek kerjanya yang versatile. Jadi belajarnya aja tuh udah versatile ya, apalagi kerjanya kan kayak lulusan sastra Indonesia tuh udah jelas bisa jadi penulis novel, penulis puisi, penulis drama. Terus kita juga bisa jadi sastrawan, kita bisa jadi ahli linguistik, ahli filologi, terus peneliti naskah, terus juga yang bisa ngejagain naskah, terus peneliti bahasa, terus kita juga bisa jadi wartawan, reporter, newscaster, penyunting, editor, guru, dosen, dan lain sebagainya. Terus juga gak jarang prospek kerjanya ini pun bisa membuat kita go internasional serta membuat kita berhubungan sama negara-negara lain gitu loh. Kayak misalnya kita bisa jadi guru untuk mahasiswa di luar negeri. Terus kita juga bisa jadi ambasador ataupun kedubes. Kita bisa juga jadi translator dan lain sebagainya. Karena emang banyak negara-negara di luar sana yang udah meng-appreciate bahasa Indonesia dan juga budaya-budaya Indonesia gitu loh. Kayak misalnya ada Australia, Korea, dan lain sebagainya. Terus selain itu kalian juga bisa jadi scriptwriter, baik itu di film, TV show, iklan, teater, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa jadi aktor dan aktris, serta artis-artis lainnya. Kalian juga bisa jadi content creator, kalian juga bisa jadi singer, songwriter, terus juga kalian bisa jadi pemain teater, serta manajerial teater yang mengurus segala macam hal yang ada di backstage, kayak misalnya lighting, terus juga desain background dan lain sebagainya. Terus kalian juga bisa jadi pekerja kantoran ataupun pekerja yang gak ada hubungannya sama sastra gitu loh, kayak entah di sebuah perusahaan ataupun di sebuah usaha mandiri gitu loh. Karena emang beragam, kayak emang prospek kerja sastra Indonesia tuh emang luas. Karena kan kalau kita udah bisa bahasanya, kita pasti bakal bisa yang lainnya kan. Sementara kalau kalian cuma bisa hard skill ya, kayak entah kalian cuma bisa tekniknya ataupun bisa matematikanya dan lain sebagainya, tapi kalau misal kalian nggak bisa bahasanya, ya udah nggak guna gitu loh. Canda sayang. So yeah, at the end of the day, there's a place for everyone here. Kayak kalau misalnya kalian kepental gitu ya dari psikologi ataupun dari sosiologi ataupun dari jurusan-jurusan ilmu sosial yang lain, kalian bisa aja belajar di Sasindo. Terus kalau misalnya kalian emang suka baca, suka nulis dan ingin meningkatkan kemampuan nulis serta kemampuan berbahasa kalian juga bisa belajar di sastra Indonesia ini. Terus kalau misalnya kalian mau jadi editor atau penyunting atau wartawan dan sebagainya, kalian juga bisa belajar di prodi Indonesia ini. Terus juga yang dulu anak IPA juga bisa belajar di sini, karena kita tuh juga belajar soal ilmu-ilmu yang eksak gitu loh, kayak misalnya ilmu-ilmu linguistik yang ada di sastra Indonesia ini. Terus juga di fonologi sendiri tuh ada sedikit ilmu soal anatomi gitu loh, karena kalian kan belajar soal mulut, terus juga segala macam organ yang menghasilkan suara gitu kan. Jadi ya there's a lot of things to study here. So yeah. So that's the end of the video. Terima kasih banyak sudah menonton video gue pada kali ini. Mohon maaf apabila kontennya sangat amat sampah ataupun gimana gitu. Semoga kalian-kalian yang masih ragu untuk masuk sastra Indonesia ataupun kalian-kalian yang udah masuk di dalam sastra Indonesia bisa semakin semangat dan bisa semakin yakin untuk belajar di program studi ini sampai selesai, sampai lulus, sampai kalian bisa cari kerja yang amat sangat luasnya itu. Yeah, if you really like this video, you can give it a thumbs up. Kayak silakan like video gue dan juga share it to your friends. And also comment down below kayak apakah kalian mau masuk sastra Indonesia atau enggak, atau
apa yang menurut kalian menarik di dalam sastra Indonesia ini sehingga kalian tertarik untuk belajar lebih lanjut di dalam program studi ini. And also subscribe and click the notification bell because I'm desperate for views and desperate for attention, please. So yeah, that's it. I'll see you guys whenever I want to see you guys again or whenever I can see you guys again because UTS. Dadah, ciao.